Selamat datang di Rehabilitas, review handphone bekas berkualitas. Dan smartphone yang bakalan kita rehab di episode kali ini adalah smartphone yang dulu tahun 2016 itu harga launchingnya 13 juta. Sekarang cuma sejutaan aja. Dan ini datang dari brand yang katanya di Indonesia itu cuma garansi software aja. Ya, Apple, iPhone 7. Tapi pertanyaannya buat yang masih ngotot beli iPhone walau budgetnya cuma sejuta, masih worth it gak sih pakai iPhone 7 di tahun 2024? Terus performanya sekarang umurnya berarti udah sekitar 7 tahun ya, kayak gimana? Dan saya spoiler sedikit, nanti bakalan saya tes juga pakai game emulator. Jadi saya beli HP ini di harga 1,3 juta tapi gak oke-oke banget sih ya. Dari segi fisik udah banyak yang botel-botel dan ketika saya cek di Trio Tools juga banyak beberapa part yang udah diganti kayak kamera dan juga baterai dan yang lainnya. Dan battery health-nya yang saya punya ini ada di sekitar 79%. Satu hari jarang saya pakai padahal ya. Itu ngecasnya bisa sampai 2 dan 3 kali. Boros banget. Apalagi baterainya si iPhone 7 ini kan nggak sampai 2000 mAh ya, cuma 1960 mAh. Jadi kalau kalian ngotot, kalian cycle-nya Satria yang itulah yang katanya nggak suka Android. Jadi kalian punya uang 1 juta aja, ngotot pengen beli iPhone. Saran saya sih ya cari yang battery health-nya masih 100%. Walaupun kayaknya nggak mungkin ya. Kalaupun ada, berarti tuh baterainya udah diganti. Karena umurnya udah 7 tahun. Tapi paling nggak kalau baterai health-nya 100%, ya sehari ngecasnya 2 kali lah. Nggak sampai 3 kali. Tapi yang saya salut dari iPhone 7 ini, walaupun chipsetnya udah umur 7 tahun, dia pakai A10 Fusion yang fabrikasinya itu masih 16 nanometer. Tapi dia masih oke loh, dengan di Geekbench 6 dia dapat single core yang cukup tinggi. Single core-nya itu di 862. Kalau kita sandingkan dengan HP 1 jutaan Android sekarang, single core-nya masih yang paling tinggi loh. Walaupun kalau kita ngomongin multi-core, dia udah kalah sama Helio G88 sih. Dan kalau kalian carinya price to performance sih, Itel P55 dengan dimensi 6080 5G-nya masih yang paling kenceng. Lanjut di Antutu, dia dapat skornya juga skor-skor ya HP 1 jutaan juga sih. Kayaknya seller bekas itu benchmarknya itu dari Antutu ya. Jadi kalau Antutunya 200.000, dia jualnya harga 1 jutaan. Kayak disamain gitu sama beberapa HP yang 1 jutaan. Bukan cuma benchmark sintetisnya aja, tapi performa gamingnya juga masih oke. Untuk sebuah HP yang sekali lagi umurnya itu udah 7 tahun. Ketika saya coba untuk main Mobile Legends, kebuka settingannya sih high dan high ya. Nggak kebuka ultra. Di settingan ini sih masih playable, buat dimainin masih lancar, tapi agak patah-patah ketika mainnya sekitar 15 menit ke atas dan ketika war. Dan selain saya tes dengan Mobile Legends, saya tes juga dia dengan emulator. Kenapa nggak dites Genshin bang? Wah kalau Genshin mah meledak. Kalau untuk main game-game PSP emulator ini sih masih lancar. Beberapa game itu masih bisa tembus 60 FPS. Tapi di game Jackass yang emang agak berat, dia patah-patah. Meskipun FPS-nya di 30-an FPS. Kalau untuk game-game lain masih aman dan masih lancar jaya. Masalahnya buat saya yang terbiasa dengan HP gede 6,7 inch HP saya, terus main game di layar yang cuma 4,7 inch, kayak ribet gitu. Jatuhnya itu kayak saya lihat jempol saya sendiri. Karena jempol saya aja udah gede, terus layarnya 4,7 inch. Tuh, segini aja. Jadi nggak enak banget ketika main game. Tapi kalau ngomongin kualitas layar, dia masih oke sih. Layarnya memang bukan pakai AMOLED ya, masih pakai IPS LCD, resolusinya juga belum Full HD. Tapi brightness-nya udah lumayan dengan 625 nits. Warnanya juga masih ciri khas iPhone, gambarnya cukup detail, tapi kalau digunakan di outdoor agak nggak nyaman sih, kurang terang. Terus kamera belakangnya 4K 30 fps dan di sini ada Tomo ya, dan ini saya coba untuk jalan, kayak gini. Nah, kalau misalkan saya jalan mundur, masih cukup stabil. Terus coba kita cek untuk autofokusnya apakah juga masih aman. Wih gila, masih aman loh ya. Yang saya salut dari iPhone sih, dia kayak masih bisa menjaga signature videonya dia, walaupun sekarang udah di iPhone 15 berarti ya. Tapi kayak masih ciri khas iPhone itu masih dapat gitu. Kalau di layarnya ini kayak nggak kelihatan kalau kita nge-recordnya pakai iPhone 7. Tuh, lihat detail mukanya temen. Dan yang saya salut lagi kameranya iPhone sih. Karena kalau kita lihat di sini ya memang resolusinya nggak gede ya, cuma 7 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini cuma bisa 1080p 30 fps. Jadi kalau misalkan saya terlalu gerak, ada delaynya, ada stutternya. XDR-nya juga nggak terlalu luas. Kenapa saya bisa tahu? Karena kalau kalian lihat, saya bukannya pamer ya, ada gold button di belakang saya.
Tapi nggak ada detailnya sama sekali, dia kayak blown out gitu aja, nggak ada detail. Coba saya touch ya, kalau misalkan saya touch, wah baru kelihatan tuh. Dan muka saya detailnya juga masih ada loh. Detail-detail untuk muka saya juga masih iPhone banget, agak-agak menguning gitu. Jadi untuk HP 7 tahun lalu masih oke lah. Fitur-fitur lain, home button sih. Home buttonnya ini bikin kangen karena dia itu udah ada haptiknya. Jadi kalau misalkan ditekan itu ada kayak motornya. Yang ini bikin kangen kadang untuk pakai iPhone karena kayak pas aja gitu. Ibu jari sama ketika kita mencet, tek, itu kayak pas aja. Dan itu selalu bikin nostalgia. Ketika ditekan itu kayak langsung membawa nostalgia zaman-zaman saya masih nakal dulu gitu. Sekarang udah enggak sih. Terus dia juga masih ada NFC, koneksinya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya sih udah ketinggalan ya, Bluetooth 4.2 dan OS-nya mentoknya itu cuma sampai iOS 15.8. Jadi 16 aja nggak kebagian, apalagi kalau kalian tanya iOS 17, ya malah nggak kedapet lah. Untuk speaker dia stereo, tapi kalau kalian ngomongin audio, kayaknya iPhone itu mulai dulu itu udah visioner ya, cari profitnya ya. Karena dari dulu dia udah nggak ada audio jack 3,5 mm-nya. Oke lah, jadi itu tadi adalah cerita rehabilitas dari iPhone 7 keluaran 2016 yang dulu 13 juta, sekarang 1,3 sampai 1,5 juta. Intinya, menjawab pertanyaan di intro tadi, apakah si iPhone 7 ini masih worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya sih, enggak sama sekali. Harga 1 jutaan sekarang itu udah banyak banget HP yang bagus-bagus. Contohnya 1,599 ada Itel P55 yang udah 5G. Kalau misalkan masih terlalu mahal, ada 1,3 juta itu Itel P55 NFC. Dari brand lain juga ada, Samsung ada, Realme C65 ada, Infinix Hot 30i ada. Tapi kalau kalian ngotot ya, pengen kayak mirror selfie, caranya gampang kok dan tetap 1 juta. Ini kan kalau kita mirror selfie sekarang udah nggak ada bobanya ya, karena kan kameranya cuma satu. Nah kalau ngotot pengen masuk circle-nya Satria tadi, beli aja Realme yang baru, C yang baru itu udah boba, terus kalian kasih casingnya iPhone 14. Itu udah terlihat iPhone kalau mirror selfie. Tapi saya heran juga ya sebenarnya kenapa kok orang-orang itu masih iPhone tuh padahal nggak terlalu bagus-bagus banget sekarang. Cuman yang saya salut performanya tadi sih ya, walaupun umurnya udah 7 tahun tapi performanya masih oke untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan kamera. Kameranya itu kayak masih ada ciri khasnya iPhone, jadi kalau misalkan kita record video ini, terus kita upload di sosial media, orang itu nggak bakal tahu kalau ini adalah iPhone 7 karena ciri khasnya kameranya iPhone itu kayak masih dijaga gitu. Tapi ternyata enak juga ya untuk pakai 4,7 inch kayak gini, kayak pas aja gitu. Dan home buttonnya, kangen banget. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.